Apakah orang-orang yang meninggal itu merindukan kita? Jadi kalau kita datang ziarah kubur, apakah mereka rindu dengan kita? Yang kedua, apakah mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan di atas kuburan itu? Yang ketiga, apakah kalau seandainya keluarga kita meninggal duluan, kemudian kita menyusul, kemudian ruh kita dengan ruh mereka akan saling menziarahi? Kemudian juga yang keempat, apakah kalau seandainya kita ini sedang tidur, ruh kita keluar dari jasad kita, bisa berjumpa dengan ruh-ruh yang ada di kuburan? Karena ada kan orang bercerita, saya ketemu ibu saya. Di mana? Dalam mimpi. Apakah mungkin ruh seseorang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal, kemudian berjumpa? Dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Dan apakah juga orang-orang yang sudah meninggal bisa tersakiti dengan kita yang masih hidup? Dan macam-macam persoalan yang kita akan singkap nanti ke depan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ketika menziarahi atau ketika mengantarkan jenazah bersama para sahabat, dan jenazah itu sudah dikubur, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al, atau istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah ampunan supaya orang yang sudah dikebumikan ini diampuni dosa-dosanya, dan mintalah kepada Allah ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir alias fitnah kubur, karena sekarang dia lagi ditanya, kata Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita tahu bahwa rangkaian sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, kan gitu ya. Kemudian takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa yang diajarkan Nabi. Kemudian takbir yang keempat bisa diam langsung salam, ataupun bisa kita berdoa dengan doa yang warid dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah pada takbir yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang disunahkan untuk dibaca. Salah satunya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang ini yang sudah mati. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan orang ini. Ya Allah, muliakan kedudukannya. Ya Allah, luaskan kuburannya, dan begitu seterusnya. Dari 2 riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa kewajiban kita apabila sedang mengantarkan jenazah dan jenazah itu sudah dikubur, maka ada 3 doa yang dianjurkan seorang muslim dibaca sebelum pulang dari kuburan. Kalau memang kita tidak sempat ikut memegang cangkul memasukkan tanah ke liang lahatnya, maka cukup sebelum pergi ambil 3 kepal tanah, kemudian letakkan di kuburannya, minta 3 perkara. Pertama, mintakan ampun kepada Allah, dan ini berlaku kepada setiap yang ziarah kubur, tidak mesti yang mengantarkan jenazah saja. Umpamanya kita ziarah kubur kapan saja. Bagi laki-laki kan sunnah ziarah kubur itu kapan saja, tapi bagi perempuan tidak disunnahkan kecuali sekali-kali, karena Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali boleh.
imam yang mengantarkan jenazah atau yang berziarah kubur, jangan lepaskan 3 doa ini. Pertama, minta ampun kepada Allah agar orang yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum, mintakan doa ampunan untuk saudaramu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dikubur itu ditetapkan jawabannya. Karena ada hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menunggu liang lahat selesai digali, Rasul bercerita di hadapan para sahabat tentang kematian seorang mukmin. Bagaimana ruhnya ketika dicabut dari jasadnya. Lah salah satu lafaz dari hadis itu, ketika ruh itu sudah diangkat ke langit dengan catatan amalannya, Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di Iliyin, di sorga. Maka ruh itu dihantar dengan lembut, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ingat bahwa jasad dalam kubur itu mengikut ruh, tapi kalau di dunia terbalik, ruh yang ikut jasad. Karena jasad dulu diciptakan di dunia itu, baru ditiupkan ruh itu setelah jasad berusia 4 bulan kan, baru ditiupkan ruh. Berarti kalau kita hidup di dunia, yang asal itu jasad dulu, baru ruh yang ikut, karena jasad itu diciptakan. Tapi kalau sudah meninggal terbalik, jasad ini bisa jadi tanah, bisa hancur jadi tanah, dimakan cacing tanah, tapi ruh tidak akan hancur. Berarti bukan ruh yang ikut jasad, tapi jasad yang ikut ruh. Makanya kemudian jasad itu akan ikut ruh, dan disitulah Mungkar Nakir bertanya, man rabbuk, siapa Rabb, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Artinya 3 soalan ini akan ditanyakan. Jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau anda sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Pasti dengan lantang Allah, Ustaz. Siapa nabimu? Dengan lantang Muhammad, Ustaz. Apa agamamu? Ya Islam lah. Masa Katolik kan gitu? Pasti lantang kita. Tapi apakah kemudian setelah kita dikubur kita sanggup menjawab? Belum tentu. Karena jawaban-jawaban itu ditentukan dengan amalan dia. Apakah dia sudah mengamalkan perintah larangan Allah, mencintai Nabi, betul-betul mempelajari Islam kan itu. Makanya di sini dihajatkan bantuan dari kita yang masih hidup, berdoa kepada Allah agar dia bisa ditetapkan jawabannya. Karena penetapan jawaban itulah yang Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Itulah yang menjadikan selamat orang itu dari azab kubur. Karena Utsman ibn Affan kalau diingatkan dengan kuburan menangis, tapi kalau diingatkan dengan neraka santai saja dia. Padahal neraka lebih dahsyat dibandingkan azab kubur kan. Ketika ditanya, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kuburan ini bisa saja dia raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ingat, kuburan ini bisa jadi taman menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi menjadi lubang menuju ke lubang neraka. Artinya menentukan selamat di akhirat, keselamatan di kuburan. Kalau selamat di kuburan, insya Allah kesananya mudah. Kalau tidak selamat di kuburan, maka dipastikan kesananya lebih sulit lagi. Makanya sebab itulah kita dianjurkan minta kepada Allah agar orang yang dikubur itu dimantapkan jawabannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan doa dalam salat jenazah tadi, minta kepada Allah agar Allah merahmati. Minta kepada Allah, satu, agar dosanya diampuni. Minta kepada Allah yang kedua, agar dia dimantapkan jawabannya. Minta kepada Allah yang ketiga, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga dengan kasih sayang Allah itulah
Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memantapkan jawabannya. 3 soalan ini. Kapanpun antum ziarah kubur, minta 3 soalan ini, 3 doa ini. Ya, datang ke kuburan, kemudian ucapkan salam, kemudian mendekat kuburan, dan jangan bakhil, jangan datang ke kuburan itu mendoakan orang yang dikubur itu saja. Pamannya kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, jangan difokuskan kepada orang tua kita saja, tapi doakan juga orang-orang Islam yang dikubur di sekitarnya. Makanya ada doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni akan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Apa manfaatnya? Kenapa kita tidak fokus saja mendoakan orang tua kita? Kan memang tujuan kita kan menziarah orang tua kita. Kenapa pula yang lainnya kita doakan? Sebab kalau kita mendoakan orang muslim yang dikubur, umpamanya orang muslim ini mungkin ada 1000 kuburan di kuburan kaum muslimin di situ, berarti kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang kita doakan. Itu kalau di kuburan itu ada 1000 kuburan tuh. Kalau 2000 kuburan, berapa banyak kita akan dapat? Kalau seandainya kemudian kita mendoakan bukan hanya kepada yang sudah meninggal, yang hidup pun kita doakan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan yang hidup dan yang mati. Yang hidup berapa? Siapa yang bisa ngitung yang hidup? Satu kota Batam aja kita tidak tahu berapa jumlahnya. Satu Kepri lagi, satu dunia lagi. Berarti kita dapat pahala itu sebanyak jumlah orang Islam yang kita doakan yang hidup. Loh, yang mati. Berapa jumlah yang mati? Itu manfaatnya kita mendoakan orang-orang yang beriman di sekitarnya itu, supaya kita dapat pahala juga. Itu masalahnya. Masuk bakhil orang tuanya kiri kanan, ngapain saya doakan katanya. Enggak begitu. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, baik ketika hidup ataupun ketika mati, saling mendoakan. Lah di antara adab doa itu adalah mengarah kiblat, bukan ngadap kuburan, bukan ngadap maisan, bukan. Mana arah kiblat? Pemain kuburan sebelah sini, arah kiblatnya ke sana. Jangan ngadap kuburan, ngarahkan ke kiblat. Ya, karena adab doa itu harus mengarah ke kiblat. Walaupun ada khilaf di antara ulama apakah kiblat doa itu ke langit, maknanya kita negakkan ke atas begini, ataukah ke arah kiblat yang dimaksud Ka'bah. Ini menjadi khilaf ulama. Tapi menghadap kuburan tidak boleh, karena kuburan bukan kiblat. Ya, kiblat itu ke Mekah atau ke langit, gitu ya. Baru di situ kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau memang dia orang tua kita, kita katakan, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, tetapkan jawaban kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Dah selesai. Habis itu kita doakan saudara-saudara kita, ya Allah, ampuni saya, orang tua saya, dan orang-orang Islam dimanapun, baik yang hidup ataupun yang mati di sini atau di mana saja di dunia ini. Itu berapa banyak kita ini pulang dari kuburan dapat pahala tuh. Ini adab yang pertama, ya, bahwa kita disuruh untuk mendoakan mereka. Yang kedua, apakah orang-orang itu merindukan kita? Pemain kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu rindu dengan kita? Senang kalau melihat kita di situ? Ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer atau ulama mutakaddimun. Kalau saya mendengar fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan, saya lihat di YouTube, ketika ditanya apakah orang yang datang ziarah kubur, ketika datang kita ke kuburan itu, orang-orang yang dikubur itu senang dengan kedatangan anaknya ketika menziarahi orang tuanya, maka kata beliau, ya, senang mereka dengan kedatangan kita. Tetapi senang di sini bukan menatap wajah kita,
oh nampak sehat anaknya, alhamdulillah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud senang itu karena mereka menanti doa-doa kita. Jadi mereka itu menanti doa-doa kita, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu manfaatnya bukan kepada orang yang mati, tapi ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup. Pada kita ini, kalau antum ziarah kubur, ibu bapak ziarah kubur itu manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya untuk kita? Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh, silahkan ziarah kubur. Setelah mantap iman para sahabat, karena di zaman itu kan kuburan jadi ajang maksiat, baik kesyirikan ataupun bid'ah. Makanya Rasul melarang, takut para sahabat terseret kepada maksiat. Tapi setelah kokoh keimanan para sahabat, Rasul mengatakan fazuruha, sekarang kalian ziarah kubur silahkan. Manfaatnya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, supaya kalian mengingat akhirat, mengingat kematian, dan dilembutkan hati kita di situ. Ingat bahwa dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, maka perkara-perkara besar di mata kita menjadi kecil, dan perkara-perkara kecil menjadi besar. Apa maknanya? Kenapa mengingat kematian atau mengingat akhirat itu menjadikan perkara besar jadi kecil? Sebab kalau seandainya anda ini orang paling kaya, sakaya-kayanya di Batam ini, punya istana, punya tanah, punya kendaraan macam-macam lah, nggak ada orang yang lebih kaya dibandingkan anda ini. Ketika kemudian datang ke kuburan, melihat kuburan, kemudian berpikir saya juga akan mati seperti dia, apa gunanya kekayaan kalau begitu? Kekayaan apa gunanya? Hidup di istana kalau ingat mati, apa gunanya istana? Mau ditinggal juga. Akhirnya kemudian dia pun tidak menganggap itu perkara besar, karena akan ditinggal dengan kematian kan. Itulah kenapa mengingat kematian itu mengecilkan yang besar ataupun membesarkan yang kecil. Pamannya dia orang susah, tidak sekaya orang-orang kaya. Dengan mengingat kematian itu perkara kecil jadi besar. Nggak apa-apa, hidup di dunia kan nggak lama, nanti ada kehidupan yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih megah, itulah sorga. Akhirnya dia tidak memikirkan kemiskinannya. Dari situ muncullah redha dengan pemberian Allah. Ujung-ujungnya ke situ. Dan puncaknya adalah memahami hadis Nabi SAW, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama.
Ini satu pendapat, ya. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang saya baca dalam fatwanya, dia tawakuf dalam masalah ini. Apakah kemudian kalau kita ziarah kubur, penduduk kubur itu senang atau tidak senang? Kita tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak, karena ini perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, tawakuf. Tapi yang jelas bahwa okelah kita tidak mengatakan dia senang ataupun tidak senang, tapi yang namanya doa bagi para penziarah kubur untuk para penghuni kubur itu, itulah yang disepakati para ulama sampainya pahala kepada orang yang meninggal. Kan amalan-amalan nanti saya jelaskan. Amalan-amalan itu kan banyak tuh yang bermanfaat kepada untuk orang yang sudah meninggal itu. Tetapi dari seluruh amalan itu yang ada 8 tuh ataupun 10 amalan itu, yang disepakati cuma 2. Maksudnya tidak ada khilaf ulama. Kalau kita lakukan pasti sampai kepada orang yang meninggal. Apa itu? Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Cuma 2 ini. Ini sepakat. Tidak ada khilaf ulama. Adapun menghajikan orang yang sudah meninggal, korban untuk orang meninggal, baca Quran untuk orang meninggal, ini masih khilaf. Ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, wallahu a'lam. Tapi yang disepakati jelas-jelas dalilnya berdasarkan nas gitu ya. Doa pasti sampai. Yang kedua sedekah pasti sampai. Kenapa? Karena ada hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah. Lihat sedekah yang mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u, anak yang soleh yang mendoakan. Maka sedekah dan doa itu sepakat sampai. Jadi kalau kita ingin ngirim pahala kepada orang yang meninggal, yang jelas-jelas ini berdoa, tidak mesti di kuburan. Doa itu di mana saja akan sampai, dan jangan diyakini doa di kuburan lebih sampai dibandingkan doa di masjid. Tidak ada keyakinan seperti ini. Justru di masjid ya lebih afdol kalau berdoa, kan udah rumah Allah, tempatnya bersih gitu ya. Tapi ziarah kubur itu berdoa di situ ada nilai plusnya, mengingat kematian, melembutkan hati, mengingat akhirat. Makanya di antara salam kepada penduduk kuburan itu salah satu lafadznya wa inna bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian. Kami juga akan sampai seperti kalian. Jadi terjadi silang pendapat di sini ya. Apakah penduduk kuburan itu senang ataukah tidak senang? Ada yang mengatakan senang seperti fatwanya Syekh Shalih Fauzan, ada yang mengatakan tawakuf seperti Syekh bin Baz gitu ya. Ya, kalau ulama dulu yang mengatakan seperti Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ruhiyah, senang. Dan juga gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan senang. Mereka senang dengan kedatangan kita. Kemudian kita, karena mereka menanti doa kita, bukan senang ingin lihat wajah kita. Percuma juga kalau kita datang nggak mendoakan, ngapain juga kan begitu. Yang mereka minta itu adalah
alaihim idzan saraf. Jadi orang-orang yang dikubur itu mendengar suara langkah terompah kita itu, suara sandal kita itu mereka dengar. Sampai kemudian sayup-sayup kita keluar dari kuburan baru hilang, baru mereka tidak mendengar lagi. Jadi ada nas bahwa mereka mendengar suara terompah. Berarti kan mendengar mereka. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika terjadi perang Badar, banyak tokoh-tokoh musyrik itu dibantai oleh kaum muslimin, seperti Abu Jahal atau Amr ibn Hisham, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Syaibah, kemudian Al-Walid. Banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang meninggal di perang Badar. Lah ketika kemudian bangkai-bangkai tokoh-tokoh musyrik ini akhirnya diletakkan di sebuah lubang, sebuah sumur, dilempar ke dalam lubang. Ya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendekati lubang Badar itu, yang di situ bangkai-bangkainya orang-orang tokoh-tokoh musyrik sekelas Abu Jahal, Umayyah dan CS dan yang lainnya itu. Tiba-tiba Nabi SAW ngomong pula di sumur itu. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, disebutkan satu-satu tuh, ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf. Kemudian kata Nabi SAW, telahkah sampai kepada kalian janji Allah kepada kalian? Sungguh janji Allah yang Allah janjikan kepadaku sudah sampai kepadaku. Umar bin Khattab heran, ngapain Nabi SAW ngomong di depan lubangnya bangkai-bangkai orang-orang musyrik jahiliyah itu, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik itu. Kok Nabi kok ngomong di situ? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasul, innahum jusas, mereka bangkai-bangkai, kenapa kau ajak ngomong, katanya. Apa kata Nabi SAW di hadapan Umar bin Khattab? Walladhi nafsi biyadi ma anta bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujib. Hai Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada aku tentang mereka. Aku ngomong itu mereka dengar, tapi mereka tak bisa jawab, katanya. Artinya kan mereka dengar di sini, karena Rasul ngajak ngobrol di situ. Ya, makanya Umar mengatakan, engkau bangkai kau diajak bicara, katanya. Maka Rasul tidak, kau tidak lebih dengar daripada aku, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak lebih mendengar daripada aku, kata Rasul. Tapi mereka tidak sanggup jawab saja. Kemudian juga dalil yang ketiga, kita disuruh mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, qulu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum mulahikun. Ucapkan kalau kalian masuk kuburan, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Mengucapkan salam berarti harus dijawab tuh. Berarti kalau kita mengucapkan salam berarti mereka mendengar salam kita. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar. Tapi bagi kelompok yang mengatakan tidak, mereka tidak dengar, mereka berdalil dengan surah Fatir ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang di kuburan itu. Ini Quran mengatakan engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang di kuburan, surah Fatir 22 itu. Dan Allah juga mengatakan, innaka la tusmi'ul maut, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Ini dua nas Quran ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur tidak mendengar apa yang ada di atas kubur karena mereka sedang sibuk. Orang yang dikubur loh sedang sibuk. Kalau mereka orang kafir sibuk diazab, mana bisa dia ngerekan kita yang ada di kubur? Dia sedang diazab. Ya. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia sedang bersenang-senang dengan nikmatnya. Lebih nikmat di kuburan daripada senikmat-nikmatnya orang nikmat di dunia. Ngapain pula direkan orang di atas kuburan? Artinya di sini ada kelompok yang mengatakan mendengar, ada kelompok yang mengatakan tidak mendengar. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan mendengar, kita tidak bisa mengatakan tidak mendengar, tetapi yang jelas bahwa kita tetapkan yang berdasarkan nas saja. Mereka mendengar tetapi yang berdasarkan dalil. Maksudnya begini, yang berdasarkan dalil itu. Contoh seperti tadi, mereka mendengar suara sandal. Ini konteksnya apa?
Konteks hadis bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara sandal ini bicara soal ketika kita mengantarkan jenazah. Apabila kita mendengarkan jenazah, kemudian jenazah itu dikubur, kemudian kita pulang, mereka masih mendengar suara sandal kita. Apakah setelah kemudian kita pulang kemudian ziarah kubur dengar lagi suara sandal? Ya enggak juga kan begitu. Artinya konteksnya hanya ketika menguburkan saja mereka dengar. Apakah mereka mendengar seterusnya? Itu Allahu a'lam. Ya. Ataupun ketika kita mengantarkan jenazah dari rumah menuju kuburan. Kalau dia orang yang beriman, maka dia mengatakan kepada orang pengantar-pengantar itu, mengatakan apa? Segerakan aku, qaddimuni. Nah, kan? Karena dia mendengar suara orang yang mengantarkan dia ke kuburan kan. Tapi kalau dia orang jahat, dia mengatakan, wailakum aina tadhhabun. Celaka, kau mau pergi kemana aku ini katanya. Mau dibawa kemana aku ini katanya. Dia mendengar. Dengan ruh orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Syekh bin Baz, innama dzakara ba'du ahli ilmi annal arwaha fin naumi qad taltaqiya bi arwahil amwat. Tapi kata Syekh bin Baz, secara dalil memang tidak ada. Saya belum mendapatkannya kata beliau. Tetapi ternukilkan dari kalangan ahli ilmi, maksudnya kalangan ulama, bahwa ruh-ruhnya orang yang tidur itu bisa berjumpa dengan ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal. Wa hadza qad yaqa'u fi ba'dil ahyan, dan ini kata beliau terkadang bisa terjadi pada tempo-tempo tertentu. Ma yadullu alaihi, apa yang menunjukkan kepada peristiwa itu. Fa inna ruha indallah, karena ruh itu di sisi Allah. Faruhul mu'min fil jannati wa ruhul kafir tu'adzab, karena ruhnya orang mukmin di sorga dan ruhnya orang kafir sedang diazab. Lakin qad arsala hadhihi ruh ilal badan lis salami ala man yusallim alal kubur. Tetapi ruh ini terkadang dimasukkan lagi ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam orang yang sedang berziarah kubur. Jadi kan ruhnya seorang mukmin kan di sorga tuh. Tapi kalau ada orang yang ziarah kubur kemudian mengucapkan salam, ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam kemudian balik lagi ke surga, gitu maksudnya. Ada yang seperti itu dalil penetapannya. Tapi kalau dalil apakah ruh orang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh orang yang mati, secara dalil tidak diketemukan. Tetapi ijtihad para ulama, ya, ada yang mengatakan bisa saja. Buktinya banyak cerita yang seperti itu. Banyak bercerita orang-orang yang ketemu dengan ibunya, ketemu dalam mimpi, ketemu dengan bapaknya di dalam mimpi kan. Kadang-kadang ada yang bercerita seperti itu. Sehingga secara kenyataan tidak ada. Itu maksudnya. Ya. Makanya beliau mengatakan, lakin laisa fil ahadis as-sahihati fi ma na'lam ma yadullu ala anna hadhil arwah
tatalaqa. Tetapi tidak ada hadis-hadis yang sahih sepengetahuan kami, kata beliau, yang menunjukkan bahwa ada ruh bisa berjumpa, maksudnya ruh orang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang meninggal. Wallahu alam ya. Tapi kalau kita melihat pendapat Imam Ibnul Qayyim yang disebutkan dalam kitab Ruh, dzakara syai'an katsiran fi hadzal ma'na. Beliau menyebutkan panjang lebar tentang masalah seperti ini, dan beliau di antara ulama yang berijtihad memungkinkan ruhnya orang yang tidur berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ya, ini kalau sesama ruh, yang satu di dunia, satu dikubur. Sekarang yang sama-sama dikubur. Orang tua kita meninggal, kemudian kita meninggal. Apakah ruh kita akan berjumpa, saling berziarahi satu dengan yang lainnya? Ada sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza hudiral mu'minu atatkum fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillahi wa raihani wa rabbun ghairi ghadban wa rabbin ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta innahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi babas sama fayaqulun ma atiyaba hadhihi rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi